bad boy tuh caper gitu loh. Terus aku gak suka cowok caper. Kayak bad boy tuh kayak lo berusaha bad karena lo pengen perhatian gue kan. Gue gak suka ngasih perhatian. Ya Allah, minta tisu. Aku terlalu emosi. Seberapa bajingan hidup Nadine? Kita masuk ke pertanyaan netizen, boleh? Boleh. Jadi ada 3, kita udah kumpulin. Pertanyaan yang pertama itu dari @drawingrendang. Rendangnya tenggelam kecil. Kalau dikasih pilihan cuma bisa makan 2 menu selama hidup, apakah itu? Ayam goreng. Itu udah pasti banget karena ayam goreng. Aku hampir tiap makan itu harus ada ayam goreng ya. Bosan gak sih? Aku gak pernah bosan sama ayam goreng. Gak pernah bosan sama ayam goreng. Ayam goreng sama kayak tiap hari ya. Apa ya? Harus makan itu selama-lamanya. Selama-lamanya ayam goreng. Udah itu aja. Ayam goreng aja aku gak keberatan bahkan. Satu menu seumur hidup pun aku gak keberatan loh. Asal ayam gorengnya tuh beda-beda rasa ya. Kayak ayam goreng digeprek. Oh iya. Ayam goreng di apa gitu kan beda-beda itu. Ayam goreng sama kayaknya aku gak keberatan selamanya makan apa ya? telur. Enggak, aku gak suka telur. Kan bisa diapa-apain. Gak suka Padahal telur. dia awal dari ayam. Aduh ya Allah, iya lagi. Tapi kalau dijadiin makanan beda banget mereka rasanya. Terus kayak gak suka telur. Maksudnya kayak aku bisa makan telur, cuma aku gak akan mau makan telur tiap hari. Ayam aja cukup 1. Kamu kasih 2, aku bilang 1. Lebih gak picky anaknya. Ayam. Wow, sangat-sangat. Aku bahkan kalau keluar kota, kalau misalnya ada opsi makan apa gitu, enggak, aku pasti ayam goreng. Kayak lo ke Makassar, coto, enggak, gue cari ayam goreng. Apapun itu ayam goreng. Iya, sumpah. Dan kalau tidak ada ayam Harus ayam. Enggak mau, pokoknya harus ayam. Ayam goreng, enggak bisa, harus ayam goreng. Tapi Faisal suka ayam kan? Ya sosok dia lebih nggak pikir lagi. Dia orang Padang, kalau misalnya apapun yang makanan Padang dia mau gitu. Ya Allah Nadine. Kayak comfort food aja gitu ya. Iya, cuma ayam Ya, ayam aja. Special. Ayam is very special to me. Tapi dari berbagai macam ayam, lu paling suka ayam apa? Yang dia Ayam serundeng. Ayam goreng serundeng. Iya. Betul. Suharti. Enggak, Suharti enggak serundeng. Kalau di Bandung tuh banyak sih yang serundeng. Oke. Menarik ya. Drawing rendang ini. Drawing rendang ya. Maaf aku gak pilih rendang. Aku pilihnya ayam. Selanjutnya @Sylvie Septia. Sylvie. Cara move on ala Nadine. Punya distraksi itu cepet sih. Cuma suka kepikiran lagi sih nanti ujung-ujungnya. Jadi kayaknya kasih waktu aja sih. Kayaknya. Aku gak tahu. Masalahnya pacar aku juga kayak beberapa doang kan. Ya, terus tapi kayak kebetulan move on bener kata aku tadi distraksi. Cuma ya kepikiran lagi. Tapi pasti nantinya. Karena kayak yang pasti jangan cari rebound. Distraksinya yang positif. Kayak kalau aku kan nyanyi, nulis lagu gitu. Terus kasih waktu. Itu aja sih. Klise banget, cuma kayak mau gimana lagi. Lu mau ritual, lu mau apa? Gak bisa gitu. Tapi butuh waktu yang lama untuk Nadine pada saat itu. Enggak sih, aku tipe orang yang bukan cepat move on, tapi aku cepat melegakan aja. Kayak ya udah move onnya biasanya belakangan. Deket dulu sama cowok lain. Move onnya setelahnya. Gak fair dong. Tapi kan deket doang, gak pacaran. Deket doang. Tapi setelah pacaran distraksi. Setelah pacaran udah move on belum? Udah. Beneran? Udah ya. Hampir buka kartu. Faisal jangan nonton. Move on ya teman-teman. Udah kok. Oke. Tapi ini sebenarnya udah sempat dibahas. Tapi Barokah Subekti udah punya pacar belum? Udah ya, dari tadi juga disebut. Tipenya gitu. Seperti apa? Aku suka cowok yang pacar aku juga beda-beda lagi. Aku suka cowok yang mau berkompromi kayaknya. Ya, karena kayak pasti ada nggak cocoknya, tapi yang mau belajar untuk kompromi. Terus cowok yang mau mengakui kesalahan. Aku suka cowok yang kayak humble enough to know that you're in the wrong.
Oke. dan most of the time you're in the wrong karena I'm always right. Enggak. Aku suka cowok yang wangi. Oke, aku juga. Iya kan, kayak iya kan, selalu gak sih? Mau ganteng mau enggak, kalau wangi tuh udah kayak wow gitu. Aku suka cowok yang mereka nggak keberatan ngelihat ceweknya berdandan, gitu. Karena nggak semua cowok ternyata bisa nerima kalau ceweknya cantik banget gitu. Aku bukan cantik banget, cuma aku suka banget dandan gitu. Jadi kalau misalnya aku pakai apa aja dibiarin, nah itu udah selera aku banget. Iya, aku pernah dapet. Iya kan, sama aku juga. Jadi kayak aduh susah gitu. By the way, ngomongin tipe pacar, aku baru sadar loh, ternyata akhir-akhir ini aku menyukai cowok aneh. Aneh apa nih? Maksudnya dalam nih? artian nggak normal aja gitu loh, kayak normal is boring gitu loh. Benar. Kayak- Tapi nggak normal apa nih? masih Takut banget ya? masih normal, tapi Masih maksudnya normal ya? cara pikirnya nggak yang lurus aja gitu loh. Oh, oke. Yang Kamu kayak- suka bad boy? Suka? Aku enggak sih. Kamu nggak suka? Enggak lagi bad boy. Kenapa kamu Repot, tau gak? Repot banget. Tapi kamu kenapa nggak suka bad boy? Bukan itu lebih menarik? Enggak, bad boy itu repot banget bagi aku. Soalnya kayak bagi aku tuh bad boy tuh caper. Sorry banget ya. Karena most of the time bad boy tuh caper gitu loh. Terus aku gak suka cowok caper. Kayak bad boy tuh kayak lo berusaha bad karena lo pengen perhatian gue kan. Gue gak suka ngasih perhatian. Ya Allah, minta tisu. Aku terlalu emosi. Ya Allah, maaf banget. Gara-gara bad boy. Maaf banget. Gara-gara lo nih. Maaf ya guys. Lu gak kena mic. Terlalu emosi. Maaf. Boleh di dulu aja. Gara-gara bad boy Nadine. Terlalu emosi ya, friend. Sorry banget Kak, thank you. It's okay. Thank you. Tapi kamu sukanya cowok yang kurang normal? Atau lebih yang kayak quirky kali ya bahasanya? Iya. Yang Ya, lebih mungkin nggak- beda gitu ya? Oke. Nggak yang kayak cuman hidup untuk maksudnya gimana ya? Hidup aja. Hidup aja gitu. Cari musisi aja. Hidupnya suka warna-warni gitu. Apa nih? Ada yang ketawa-ketawa nih? Musisi aja. Oke. Udah. Kamu udah punya pacar? Udah. Musisi? Iya. Kan? Udah gue bilang, udah paling bener. Musisi tuh hidupnya gak ada yang lempeng gitu. Ya. Tapi Faisal berarti bukan bad boy. Enggak, anak rumah banget dia tuh. Kelihatannya kayak rockstar ya. Cuma dia sebenarnya justru mungkin salah satu hal yang bikin aku cocok karena value kita lumayan mirip gitu, kayak sesederhana kayak kalau hidup terlalu berantakan rada repot ya gitu, kayak kalau hidup terlalu nakal-nakal amat juga repot ya gitu. Jadi kenakalan kita on the same level lah. Kalau misalnya nakalnya luar biasa banget tuh kayak rada gue ngejarnya juga nggak bisa, lebih ke ngarang nggak mau gitu. Jadi kayak on the same level lah, itu udah cukup. Bad boy banget juga enggak. Tapi tadi yang value, gue juga setuju sih, karena menurut gue kayak mungkin ada hal-hal kecil yang berbeda. Iya, It's bener. okay, tapi kalau value Udah besar, yang kita betul. punya tuh kayaknya harus sama deh. Kalau nggak akan ribet. Cara sesederhana kayak lo hidup mau kerja atau enggak aja itu kan kayak besar banget kan. Kayak dulu aku sempat punya pacar yang bucin banget. Value aku bukan yang kayak ambis banget untuk kerja, tapi saat ketemu cowok yang bucin banget dan kayak kerjaan yang ngintilin juga kayak lo kerja nggak? Saat ini lo kerja nggak? Kayak bukan pengen lo punya duit, tapi lo punya kegiatan minimal. Jangan ngikutin gue terus gitu. Itu kan udah value yang berbeda kan. Mungkin bagi dia itu love language ya, ngikut aku. Cuma bagi aku tuh kayak stop gitu. Tapi berarti Itu love jadi beda, language-nya Nadine. Aku love language-nya ketemu juga love language aku. Cuma kayak ada batas lah, di mana kayak gue pengen lo punya value hidup yang lebih berarti daripada cuma ngikutin gue kerja. Gue ini cari kerjaan, lo yang ngikutin gue kan kayak nanti kita hidup gimana friend gitu. Iya gak sih? Iya gak sih? Tapi berarti kayak mantannya Nadine ini agak-agak toxic gitu ya. Di toxic juga enggak. Aku juga toxic soalnya pada saat itu. Baik lagi undiagnosed pada saat itu. Jadi warna-warni aja lah kita sebut ya. Warna-warni ya. Aman ya? Aman ya, warna-warni. Jadi berarti tipenya adalah balik lagi ke itu orang yang Wangi, oh ya yang tadi value-nya sama lah minimal gitu. Oke. Tapi kalau misalnya Faisal bau gimana? Aku suruh pakai parfum bodo amat. Gak apa-apa. Nah itu juga salah satu kekurangan dia.
Dia suka malas mandi. Ya Faisal, tolong banget dibantu. Aku kan suka main The Sims ya kak. Ini ngalor ngidul dikit ya. Cuma aku tuh suka main The Sims. Terus aku tuh punya desain rumah impian aku gitu. Aku bikin 2 kamar. Satu kamar aku dan Faisal, satu kamar Faisal kalau dia nggak mau mandi. Gue bilang kalau lu nggak mau mandi, setiap lo pulang, lo tidur di situ. Gue nggak peduli lo suami gue nggak peduli, kita satu sama lain sayang. Kalau lo belum mandi, hidup kita akan terpisah selamanya. Tolong mandi gitu ya. Tapi kan ada orang yang nggak mandi tapi dan wangi. Dia menerima itu, jadi kayak enggak. Dia bisa wangi, cuma dia memilih untuk lebih sering tidak gitu. Jadi kayak tolong gitu. Lucu banget ya gitu ya. Oke. Ada 2 pertanyaan terakhir yang berhubungan dengan lirik Nadine. Seberapa bajingan hidup Nadine? Sebenarnya bilang bajingan banget hidup aku, notabene-nya normal-normal aja, lempeng-lempeng aja. Cuma yang lebih bajingan itu adalah mindset gitu ya. Emang mindsetnya kayak tadi, kayak ketemu orang banyak yang warna-warninya, dan itu sangat berpengaruh dari cara aku memandang hidup. Bajingannya in a way yang sangat-sangat beragam, bukan bajingan yang keras. Alhamdulillahnya seperti itu. Seberapa bajingan dunia buat Nadine, bukan hidup ya? Oh, dunia has been really bajingan these days ya. Cuma ya, so many unfortunate people in this world, dan aku harap yang terbaik untuk mereka, dan aku harap dunia nggak bajingan lagi untuk mereka sih. Gitu. Tapi ya sih, aku juga menganggap dunia ini these days lagi banget lagi. Aku kayak kemarin Nadine di jalan. Kayak lagi happy. Waktu itu sambil dengerin lagu lo gitu ya. Tapi pas buka Instagram ada satu kejadian yang tidak mengenakan. Kayak misalnya yang di Palestina tuh kayak gue ngerasa nggak enak banget gitu. Kayak nggak enak banget ya, kayak kita ini apa sih, kayak bisa minum air segala macam. Betul. Kayak we're living life, kayak we're happy, tapi ada satu bagian di sana yang tidak menjalankan hal yang sama gitu, kayak not fair atau gimana sih gitu, kayak not comfortable gitu pada saat itu ya. Makanya kayak, dan sedihnya karena kita nggak bisa kontrol juga, kayak nggak bisa kita apa-apain gitu. Jadi bajingan. Cukup bajingannya dunia. Kalau gimana caranya Nadine nggak mati lebih cepat ketika beranjak dewasa? Menarik. Kayaknya untuk melakukan hal-hal yang kamu suka. Karena kalau misalnya I know kayak banyak banget orang yang gampang burn out kalau hidup itu kerja aja gitu. Dan memang untuk melakukan hal yang kamu suka itu privilege banget ya, karena nggak semua orang punya privilege untuk bisa melakukan itu gitu. Jadi kalau misalnya hal-hal mundane yang kecil, kalau misalnya kayak pulang kantor kamu suka jajan cilok, do it every day sampai kamu tipes. Karena itu sesuatu yang kecil banget, tapi kalau if it makes you happy, then do it a lot of times, do it every day gitu. Jadi kayak untuk supaya nggak cepat burn out dan nggak cepat mati lebih cepat saat kamu beranjak dewasa adalah untuk melakukan hal-hal kecil yang kamu suka. Kalau kamu? Aku suka nyanyi. Alhamdulillahnya aku melakukan itu untuk hidup. Nanti di rumah kamu juga nyanyi terus sampai ngeganggu. Betul. Kenapa segitu sukanya sih sama nyanyi? Karena enak gitu, kayak enak gitu. Ya, karena suara kamu enak sih. Bukan, kayak menurut aku musik tuh kayak saat aku dengar musik kayak badan aku yang ngerasa kayak gitu, kayak gitu. Susah jelasinnya juga, susah. Gimana mau jelasinnya juga? Gitu. Apa gitu. Tapi aku tuh ngeliat gini, kita sama-sama sadar, kayak kamu juga sadar betapa dunia ini sedang tidak baik-baik saja, sangat-sangat kacau. Kenapa lo masih bertahan dengan romanticize your life, romanticize yourself? Romanticizing, karena ya aku pernah melewati masa tidak menganggap hidup itu romantis, dan it was a very dark time of my life. Jadi ternyata padahal yang terjadi juga sama aja kayak sekarang gitu, nggak ada yang signifikan, nggak yang kayak tiba-tiba aku mengalami abuse atau aku mengalami kemiskinan yang parah banget atau aku sakit terminal illness gitu. Enggak, hidup aku gini-gini aja. Tapi yang membedakan ternyata mindsetnya pada saat itu. Pada saat itu aku nganggap semuanya tuh kayak gelap banget. Sekarang kalau misalnya nggak di-romanticize, ya nanti akan balik lagi ke situ. Jadi aku memilih untuk romanticize gitu. The only thing we can control is our mindset kayaknya gitu. Ya kemarin by the way gue juga lagi ke Jogja. Terus kayak gue meromantisasi diri perjalanan itu ya, kayak it's so really good, nice, it's really nice and so good gitu. The least we can do adalah itu sih.
Oh, terakhir boleh ya? Tadi kan ngomongin romantisasi. Tadi balik lagi, gimana caranya lu tetap meromantisasi hidup ini? Maksudnya cara-cara apa? Tadi tuh masih kayak di hidup yang Nadine itu tuh masih belum tercapture dengan jelas gitu. Hal-hal kecil seperti yang tadi aku bilang, kayak sederhana ya, baru-baru ini aku beli headphone, terus kayak rasanya tuh kayak kemana-mana ada soundtracknya gitu. Kayak aku cuma naik kendaraan umum aja aku punya lagu di telinga aku. Itu kan kayak sesederhana itu kan, cuma romantis banget bagi Yang aku. sering difoto Terus, ya? betul. Makanya Aku tuh kalau punya barang baru tuh kayak wah udah kayak bangga banget, padahal bukan sesuatu yang mahal. Terus itu makan makanan enak, dandan. Aku suka banget meromantisasi hari-hari aku dengan dandan karena rasanya seperti main character energy gitu kan. Terus abis itu going out on dates karena it's romanticizing and romantic also. Terus making every happy memory as core memory gitu kayaknya. Aku kayak hal-hal yang kecil kita capture banyak-banyak, kita inget-inget supaya menjadi core memory gitu. Oke, core memory. Menarik. Oke, itu pertanyaan terakhir. Terima kasih Thank you banyak so much, Nadine, of course. Thank you so untuk much. cerita-ceritanya. Karena jujur pas gue lagi riset, sebenarnya sebelumnya tuh gue nggak terlalu sering mendengarkan lagu Nadine. Tapi pada saat mendengarkan terus meriset kayak you're so pure, Thank you. tapi ada kedarkan di diri lo yang mungkin lo tidak mengeluarkan itu, dan tapi ada di situ. Ada di lagu-lagunya. Iya, ada di lagu-lagunya. And thank you for your song and everything. Thank you so much. Terima kasih. Thank you. And thank you for watching, guys. Bye.